Ya, Valen dan juga pemirsa, kalau di segmen sebelumnya kami sudah memaparkan terkait dengan data alasan mengapa pemerintah nantinya akan mewajibkan warga pada saat membeli gas LPG 3 kg ini wajib menggunakan KTP. Untuk membahas bagaimana implementasi dan juga dampak dari kebijakan pembelian tabung gas LPG 3 kg tersebut, kita akan membahasnya dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM Pak Tutuka Aryaji. Dan juga ada Ketua YLKI Pak Tulus Abadi. Selamat pagi Pak Tutuka, selamat pagi Pak Tulus. Selamat pagi Pak Tutuka, selamat pagi Pak Tulus. Selamat pagi Mas Abdi sama Mbak Valen. Baik, salam sehat Pak Tutuka dan juga Pak Tulus. Pak Tutuka, Pak Tulus, tapi sebelum kita mulai dialog pagi ini, kita akan simak terlebih dahulu bagaimana pendapat masyarakat soal syarat wajib untuk menunjukkan KTP sebelum membeli gas 3 kg ini. Kita simak bersama. Agak susah ya Mas ya. Kalau mamanya ada yang lebih dipersingkat istilahnya nggak usah pakai, yang penting harga stabil, kita kan lebih enak masyarakat begitu Mas. Nggak usah pakai harus ada KTP, harus ada embel-embelnya begini. Yang penting kita mengikuti prosedur pemerintah, itu aja menurut aku. Lebih sulit aja Bang. Lebih sulit. Kalau menggunakan KTP itu terlalu ribet ya, biasanya langsung gitu enak jadinya. Ya kalau ada ini kebocoran KTP itu gimana mau minta tanggung jawab siapa gitu. Ya ribet lah, masa beli gas harus pakai KTP kan. Maunya ya biasa-biasa aja lah, biar kita istilahnya leluasa gitu kan beli gasnya kan. Gitu kan. Pokoknya ribet dah, mendingan kita langsung tes aja. Belum tentu KTP itu kan dibawa setiap saat dibawa kan, jadi kan nanti kalau mamanya dia KTP-nya taruh di mana saja jadi nggak bisa masak dong, nanti kelaparan jadinya begitu Mas. Kalau menurut saya ya kalau lebih bagus sih nggak usah pakai KTP ya, yang penting lancar-lancar aja, kita ikutin aja. Kalau mamanya jangan dinaikkan lah, kalau bisa stabil aja begitu. Kalau menurut aku sebagai pengecer gitu aja Mas. Kembali semula ya kayak yang dulu. Kayak biasa aja Bang. Ya. Biasa aja seperti biasanya aja gitu, nggak usah pakai KTP, jadinya enak, simple. Buat pemerintah ya mudah-mudahan jangan jadilah, jangan sampai istilahnya beli gas pakai KTP, itu aja Bang. Iya, soalnya kan yang beli gas itu kan bukannya istilahnya kan orang mampu semua kan, begitu aja. Ya harapannya jangan sampai mempersulit masyarakat kecil seperti kita dah, maksudnya dipermudah aja, apa-apa seperti sekarang aja ini begini. Pak Tutuka, Pak Tulus, tadi kita sudah dengarkan mungkin tidak semua pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, tapi ternyata ada beberapa yang menyampaikan pandangan seperti itu. Mayoritas mengatakan agak ribet, kemudian semakin susah, tidak usah, kembali saja seperti awal. Saya mau ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, menurut Bapak dengan tanggapan masyarakat seperti ini yang berasumsi mungkin ini bisa akan menjadi ribet atau susah, apa tanggapan Anda? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya. Jadi itu masukan-masukan yang ya diharapkan tulus ya dari masyarakat, dan memang pemerintah belum memutuskan ya pakai KTP atau tidak. Jadi kita masih saat ini masih dalam tahap persiapan. Kemarin selesai tahap 1, uji coba tahap 1, sekarang uji coba tahap 2 gitu ya. Dan dari beberapa daerah yang telah diuji itu kita akan mengevaluasi. Jadi yang pertama mungkin harus saya sampaikan dulu, yang paling utama adalah data dulu harus bisa dipegang, harus akurat ya. Jadi pertama kita pernah memakai DTKS. Pada saat awal kita menggunakan DTKS itu masih besar itu ketidaktepatannya. Terus diulang-ulang sampai tahap ke-6 menjadi cukup bagus DTKS. Nah, tahap keduanya kita memakai data P3KE. Kenapa P3KE? Karena P3KE itu lebih bersejarah ya daripada data P3KS. PTKS ya. P3KE itu awalnya adalah BKKBN. Jadi zaman berapa puluh tahun lalu gitu. Dan itu kita akan coba dulu. Jadi setelah ini semua betul-betul akurat, betul-betul tepat datanya itu, baru kita menerapkan kebijakan tindak lanjut. Jadi sekali lagi saat ini kita belum menerapkan pemilihan dengan KTP ya. Sampai tahun depan juga akan kita dirapatkan di tingkat menteri ya. Jadi kita belum menggunakan KTP. Tapi sekali lagi terima kasih atas masukan dari masyarakat.
Baik, Pak Tutuka, artinya ini belum pasti karena pemerintah dalam hal ini dari Bapak sendiri juga masih melakukan uji coba dan juga kajian. Nah, berarti di tahap uji tahap 2 nanti akan dilakukan di 2023. Apa evaluasi dari uji tahap 1 sebelumnya, Pak, yang dilakukan di 4 kota di 5 kecamatan itu? Ya, kan baru saja selesai ya kita ya pengujian itu, dan itu yang dilakukan oleh Pertamina. Jadi kita akan konsolidasi dulu dengan Pertamina. Tapi yang jelas kita mendapatkan bahwa data itu sangat-sangat penting. Jadi ada data yang permasalahannya tadi ada yang sudah tidak tinggal di situ, sudah meninggal dunia, gitu ya katanya. Kemudian ada yang kalau penerapan KTP itu ada yang tadi disebutkan juga merasa kerepotan dan sebagainya, atau menggunakan dengan aplikasi yang dilakukan Pertamina terasa berat, Pertamina menggunakan aplikasi yang lebih ringan. Nah, jadi kemampuan handphone juga diperhatikan ya, kemampuan handphone itu upload-nya bagaimana gitu. Nah, jadi banyak hal yang kita konsiderasi. Baik, Pak Tulus, kalau dari kebijakan ini targetnya tentu supaya subsidi ini menjadi lebih tepat sasaran. Menurut Anda kebijakan seperti ini kalau memang benar nanti diterapkan, apakah efektif? Ya, memang kalau kita tarik ke belakang sebenarnya penjualan dan pembelian gas LPG 3 kg itu kan sejak awal tertutup gitu ya, 20 tahun yang silam. Nah, tetapi karena lama-kelamaan semua tidak konsisten termasuk pemerintah dalam menerapkan ini, sehingga akhirnya penjualan itu secara terbuka dan akhirnya siapapun bisa membeli. Nah, kalau kemudian sekarang akan dikembalikan secara tertutup, sebenarnya itu punya landasan sejarah dan sosiologis yang ada waktu itu, tetapi mungkin masyarakat sudah kadung 20 tahun selama ini membeli gas LPG secara terbuka dan tanpa syarat apa-apa. Nah, ini memang harus hati-hati karena pada akhirnya bukan soal KTP yang terjadi nanti, adalah juga pada akhirnya ada pembatasan pembelian dan artinya masyarakat harus berpindah kepada tabung gas LPG yang lain, dan artinya di lapangan nanti ada kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah, ini yang harus kita garisbawahi, apakah cara ini yang akan dipilih atau juga cara-cara yang lain yang harusnya pemerintah punya opsi. Ya misalnya apakah menaikkan harga, atau kedua subsidi secara langsung kepada masyarakat berupa cash dan lain sebagainya. Ini harus diformulasi sehingga ditemukan cara yang paling baik dan tidak memberatkan masyarakat. Sebenarnya kalau kita bicara KTP ya secara teknis tidak sulit ya, karena setiap orang adalah punya KTP, tidak perlu persyaratan apa-apa, tinggal menunjukkan KTP itu nanti untuk saat membeli dan kemudian bisa membeli. Tetapi kan implikasinya nanti ketika dia tidak ada dalam daftar termasuk masyarakat yang miskin atau DTKS, kan artinya tidak bisa membeli. Pada akhirnya kan nanti ke arah sana. Ini yang harus diperhitungkan dampak ekonomi terhadap pemberlakuan ini. Jadi pemerintah harus punya formulasi-formulasi yang lebih wisdom untuk mewujudkan subsidi tepat sasaran. Karena kalau mengacu kepada Undang-Undang Energi, itu memang disebutkan bahwa subsidi energi termasuk gas LPG dalam hal ini adalah kepada masyarakat kelompok tidak mampu. Jadi subsidi tetap ada, tapi kepada masyarakat tidak mampu. Itu mandat dari Undang-Undang tentang energi. Nah, kalau tadi data disebutkan 68% salah sasaran, ini memang sangat ekstrim dan harus ada reformulasi agar subsidi betul-betul tepat sasaran. Tetapi formulasinya untuk menuju ke tepat sasaran itu seperti apa? Baik. Baik, Pak Tutuka, tadi Pak Tulus mengatakan ini mungkin bukan soal KTP, tapi sudah dalam jangka waktu yang lama sudah dilakukan seperti ini, yang mungkin dulunya tertutup, mekanismenya sampai kemudian bisa berubah menjadi terbuka, sekarang mau dibikin lagi subsidi tertutup. Pertanyaannya, mengapa dalam jangka waktu yang lama ini bisa terjadi dari yang tertutup menjadi terbuka tersebut, Pak? Ada masalah atau ada kendala seperti apa sampai bisa terjadi seperti itu? Terus terang ya, dalam hal itu saya kurang mengetahui ya. Tapi begini Pak, itu kan dulu kalau LPG awalnya kan kita ya minyak tanah ya, kemudian berubah menjadi LPG. Jadi memang banyak hal yang terjadi sebenarnya. Jadi mengenai hal ini kemudian ini ya persiapan pendataan dan sebagainya itu tidak dilakukan dengan dari awal berintegrasi dengan sistem informasi. Nah, jadi perhatian terhadap aplikasi sistem informasi
untuk menyelesaikan, untuk membuat transparansi dan double ini yang kalau menurut saya perlu kita laksanakan saat ini. Jadi ya itulah yang coba kita lakukan, bahwa dengan situasi, dengan data yang baik, ini kan menurut saya kira akan bisa menjamin kita tepat sasaran. Baik, saya mau kembali ke Pak Tulus. Pak Tulus, tadi Anda katakan bahwa perlu adanya formulasi yang detail untuk mengatur adanya subsidi ini agar tepat sasaran. Nah, menurut Anda, apa saja subsidi yang, maksud saya, hal-hal yang ideal untuk mengatur formulasi-formulasi agar ini tepat sasaran? Karena tadi datanya 68% justru dinikmati oleh orang yang mampu. Ya, tepat sasaran itu dalam arti subsidi itu diberikan by name, by address. Jadi sesuai dengan alamat dan orang yang menerima itu. Nah, dulu kan pernah diwacanakan juga soal subsidi itu akan diberikan secara cash kepada orang yang tidak mampu, tetapi nanti masyarakat membeli LPG dengan harga pasar. Dalam arti subsidi cash itu misalnya berapa sebenarnya kebutuhan subsidi LPG per orang dalam 1 bulan. Apakah misalnya 60.000 misalnya atau berapa, sehingga nanti diberikan uang cash dan itulah yang diterima sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah, dan tetapi nanti ketika membeli gas LPG itu dengan harga pasar. Itu juga satu wacana yang bisa dilakukan, tetapi semua itu ada resikonya. Karena kalau nanti pemerintah mengklaim tadi data Metro TV mengatakan 68% itu tidak tepat sasaran, dalam arti dia harus membeli gas LPG non PSO atau non subsidi, apakah nanti misalnya Pertamina siap dengan memasok gas LPG ketika 68% masyarakat yang mampu itu harus membeli gas LPG non subsidi? Ya, ini juga harus jadi perhatian kalau memang itu nanti akan disasar bahwa yang boleh menerima gas LPG 3 kg adalah masyarakat tidak mampu yang jumlahnya 32%. Sesuai dengan jumlah data kemiskinan akut di Kemensos. Nah, ini juga harus diantisipasi kalau memang itu konsisten dengan data yang ada. Baik. Pak Tutuka, jadi di antara semua yang sudah dilakukan, uji coba sudah dilakukan, Anda juga sudah menyampaikan masalahnya apa, landasan utama masalahnya ternyata adalah soal seputar data. Masih sama dengan masalah-masalah subsidi lainnya. Tapi pertanyaan selanjutnya, jika memang benar akan dilakukan nanti, apa solusinya untuk supaya datanya menjadi akurat, tepat sasaran? Karena selama ini masalahnya adalah sasarannya yang tidak tepat. Ya, saat ini kan kita memegang 2 sumber data yang utama yang kita pakai, di DTKS dan KKE. Nah, masing-masing ada kelebihannya dan kita mengevaluasi hal itu. Nah, yang utama adalah data adalah start awal. Nah, kemudian kita lakukan pilot atau uji coba. Nah, di uji coba itu kita sudah memvalidasi data. Kemudian kita akan bergerak bertahap, ya, dengan itu akan memperbaiki data tersebut. Jadi jangan karena data belum siap kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Saya kira ini pendekatan yang salah, yang kurang benar. Kalau menurut kami dengan data yang ada kita perbaiki, kita lakukan. Tentunya nanti akan ada dinamika ya di sana. Ya, kita perbaiki. Jadi yang penting kita kan terus mendengar keluhan dari masyarakat, kemudian kita coba akomodasi, kita perbaiki data terus. Sekali kita punya data yang benar dan mempunyai sistem mekanisme pembaharuan data yang benar, saya kira ke depan akan lebih mudah. Ya, perlu kami sampaikan kenapa kami cukup punya motivasi yang kuat untuk melaksanakan ini. Karena dengan melakukan registrasi saja, kita tahun awal tahun depan itu kita rencananya hanya registrasi saja, kita registrasi saja. Nah, registrasi tentu ada sesuatu yang membuktikan bahwa masyarakat itu terregistrasi kan. Nah, dengan apa ya? Tadi ada berbagai macam peralatan, salah satunya KTP, satu bukti dokumen ya. Nah, registrasi saja kita lakukan terhadap siapa yang akan beli KTP tanpa ada pembatasan. Itu kita estimasi sudah cukup bagus untuk bisa mengurangi kebutuhan LPG. Nah, setelah itu kita mempunyai confidence yang cukup tinggi terhadap data yang kita peroleh, baru kita bisa berani untuk menerapkan bertahap pembatasan konsumen. Jadi kita mempunyai pendekatan bahwa kita harus berani melakukan ini dan pelan-pelan bertahap. Kita dengar apa yang terjadi di masyarakat dan itu menjadi bagian daripada pembaharuan data. Baik, saya akan kembali ke Pak Tulus. Pak Tulus, dari analisis Anda, dari sisi consumer behavior, menurut Anda apakah kebijakan ini justru bisa
mengurangi adanya ketidaktepatan sasaran dari data tadi, atau justru akan menimbulkan celah baru? Masyarakat akan, ya sudah, walaupun sudah ada kebijakan ini, mereka juga akan bisa mencari celah baru untuk tetap bisa menikmati gas subsidi ini. Ya, seperti tadi kata Pak Dirjen, ini kan baru pendataan di awal. Tapi nanti yang harus dipikirkan ketika operasional di lapangan dan kalau betul-betul ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena nanti misalnya ketika mayoritas masyarakat kan membeli gas LPG itu kan tidak langsung kepada agen, tetapi melalui warung-warung pengecer. Nah, nanti data itu dipegang oleh siapa? Apakah oleh agen atau warung pengecer? Nah, kalau nanti itu harus ke warung pengecer, tentu akan menyulitkan si warungnya sebenarnya. Dan siapa yang mengontrol terkait dengan pengawasan dan juga ketepat sasaran ketika terjadi transaksi antara konsumen dengan warung ataupun juga agen gitu. Baik, Pak Tutuka, kalau tadi sudah dilakukan uji coba, apa mekanisme dan skema yang sudah disiapkan untuk kegiatan operasional di lapangannya? Ya, ada dua hal. Yang pertama untuk registrasi tadi, Pertamina melakukan registrasi dengan data yang ada. Data data P3KE masukkan, itu namanya backdoor. Kemudian dan juga di tempat, ya, di masyarakat yang belum terdaftar di situ dimintakan untuk mengisi. Ini dua hal yang dilakukan. Dan itu pernah dilakukan juga di uji coba, di dua hal itu. Nah, nanti setelah mencapai jumlah cukup yang bisa dikatakan untuk dilaksanakan di berbagai tempat tersebut, dan itu sudah dilakukan di 5 sebenarnya ya, di Tangerang ya, Tangerang Selatan, Semarang, Batam, dan Mataram, dan di situ kita mempunyai manipulasi. Baik, ya, kita harapkan dari masa uji coba kedua ataupun tahap 2 di tahun 2023 nanti ada formulasi yang benar-benar bisa menjadikan gas LPG 3 kg ini menjadi tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Terima kasih Pak Tutuka Aryaji, Dirjen Migas Kementerian ESDM, dan juga Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Terima kasih Pak Tulus, terima kasih Pak Tutuka.